Langit Jakarta sore itu seolah runtuh. Gumpalan awan hitam pekat bergelayut rendah, menumpahkan hujan badai yang seketika mengubah jalanan protokol menjadi lautan kendaraan yang merayap. Di tengah kepungan logam dan bunyi klakson yang bersahutan, sebuah sedan mewah berwarna hitam metalik berhenti tepat di bawah lampu merah yang masih menyisakan angka 60 detik. Di dalam kabin mobil yang kedap suara itu, Rendra duduk dengan punggung tegak, seolah kursinya adalah singgasana kekuasaan. Suasana di dalam sana sangat kontras dengan hiruk-pikuk dunia luar. Tidak ada suara rintik hujan yang menghantam atap. Tidak ada bau asap knalpot yang menyesakkan. Yang ada hanyalah aroma parfum oud yang mahal dan udara dingin dari AC yang diatur dengan presisi sempurna. Rendra adalah pria yang memuja kesempurnaan. Di usianya yang baru menginjak 32 tahun, ia telah memimpin sebuah imperium bisnis properti yang disegani. Baginya, hidup adalah deretan angka dan statistik. Jika seseorang gagal, itu karena mereka malas. Jika seseorang jatuh miskin, itu karena mereka tidak kompeten. Logika dingin itu telah ia tanamkan dalam kepalanya selama bertahun-tahun, membekukan empati yang seharusnya ada sebagai seorang manusia. Sambil menunggu lampu berubah hijau, jemari Rendra yang mengenakan jam tangan seharga apartemen mewah sibuk menggeser layar tabletnya. Ia sedang meninjau laporan laba rugi kuartal terakhir. Garis bibirnya yang tipis tidak menunjukkan emosi apapun saat melihat keuntungan perusahaannya naik belasan persen. Baginya, itu hanyalah sebuah kewajaran, hasil dari kerja kerasnya yang tanpa ampun. Sesekali ia menyesap kopi hitam tanpa gula dari gelas termos kecilnya. Pahit, persis seperti cara ia memandang dunia luar melalui kaca mobilnya yang dilapisi film gelap paling pekat. Kaca itu bukan sekadar pelindung dari sinar matahari, melainkan pembatas kasta. Dari dalam sini, orang-orang yang berlarian mencari tempat berteduh di pinggir jalan, para pengendara motor yang basah kuyup mengenakan jas hujan plastik, dan para pedagang asongan yang kedinginan, hanyalah sekelompok angka yang tidak beruntung dan tidak relevan dalam hidupnya. Ia merasa aman di dalam benteng besinya. Ia merasa menang atas kehidupan. Namun, di balik keheningan yang ia banggakan itu, Rendra tidak menyadari bahwa sore ini, hujan tidak hanya turun untuk membasahi aspal, tapi juga untuk menghanyutkan seluruh kesombongan yang selama ini ia bangun dengan begitu tinggi. Lampu merah masih menyisakan waktu 30 detik lagi. Rintik hujan kian menderas, menghantam kaca depan mobil Rendra dengan bunyi berisik yang diredam oleh kualitas peredam kabin yang sempurna. Di tengah lamunan bisnisnya, tiba-tiba sebuah bayangan kecil muncul dari samping. Sebuah tangan mungil yang kurus dan pucat, dengan kuku-kuku yang menghitam karena debu jalanan, menjangkau kaca jendela mobilnya yang gelap. Tok, tok, tok. Ketukan itu sangat pelan, hampir ragu-ragu, namun terasa sangat nyata di telinga Rendra. Ia menoleh dengan dahi berkerut, merasa privasinya terusik. Di balik kaca yang basah oleh sisa air hujan, berdiri seorang anak laki-laki kecil yang mungkin belum genap berusia 7 tahun. Anak itu tidak mengenakan alas kaki. Jemari kakinya yang kecil tampak mengerut kedinginan di atas aspal yang basah dan kotor. Baju kaos yang dikenakannya sudah kehilangan warna aslinya, berubah menjadi abu-abu kusam dan penuh lubang di bagian bahu. Pakaian itu melekat erat di tubuhnya yang kurus karena basah kuyup oleh hujan badai. Anak itu tidak membawa payung, tidak juga membawa dagangan apapun. Ia hanya berdiri di sana, menggigil hebat dengan bibir yang sudah membiru karena kedinginan yang menusuk tulang. Rendra menatap mata anak itu melalui celah kaca film yang gelap. Mata anak itu, ada sesuatu yang aneh di sana. Tatapannya tidak kosong seperti pengemis pada umumnya. Matanya jernih, namun menyimpan genangan kesedihan yang sangat dalam. Seolah ia memikul beban seluruh dunia di pundaknya yang masih sangat kecil. Anak itu menyodorkan telapak tangannya yang gemetar, memberi isyarat memohon sedikit uang. Bukan untuk sebuah kemewahan, tapi mungkin hanya untuk sepotong roti pengganjal lapar. Rendra mendengus sinis. Ia merasa jengkel karena konsentrasinya pada tablet di tangannya terganggu. Baginya, pemandangan ini adalah polusi visual. Lagi-lagi peminta-minta. Batinnya dengan rasa jijik yang tidak ditutup-tutupi. Alih-alih merasa iba melihat tubuh mungil yang kedinginan itu, Rendra justru merasa bahwa anak ini hanyalah bagian dari sistem kemalasan yang selalu ia benci.
Ia tidak melihat seorang anak yang butuh bantuan. Ia hanya melihat satu lagi gangguan yang harus segera disingkirkan dari hadapannya. Amarah kecil mulai menyulut di dada Rendra. Ia merasa terhina karena ketenangan di dalam kabin mewahnya diganggu oleh ketukan pengemis cilik tersebut. Dengan gerakan penuh keangkuhan, Rendra menurunkan kaca mobilnya, hanya sekitar 2 senti. Hanya cukup agar suaranya bisa terdengar keluar, tanpa membiarkan hawa dingin hujan masuk terlalu banyak. "Mau apa kamu?" Suara Rendra menggelegar dingin, lebih tajam dari rintik hujan di luar. Anak itu sedikit tersentak kaget mendengarnya. Suaranya yang gemetar nyaris hilang ditelan bunyi klakson kendaraan lain. "Tolong Om, sedikit saja untuk obat Ibu. Ibu sedang sakit di rumah." Lirih anak itu sambil terus menggenggam erat sebuah koin 500 perak yang sudah kusam di tangan lainnya. Rendra tertawa meremehkan. Modus seperti itu sudah ribuan kali ia dengar di jalanan Jakarta. "Halah, masih kecil sudah pintar mengarang cerita. Obat apa? Paling buat main game atau setoran ke bosmu kan?" bentak Rendra tanpa belas kasihan. "Pergi sana. Jalanan ini bukan tempat buat orang malas seperti kamu. Masih punya kaki dan tangan kan? Sana kerja, jangan cuma jadi beban orang lain." Mata anak itu berkaca-kaca. Bukan karena marah, tapi karena rasa malu dan kecewa yang dalam. Saat anak itu masih terpaku diam di samping pintu mobil, lampu lalu lintas mendadak berubah hijau. Rendra tidak menunggu sedetik pun. Ia menginjak pedal gas dalam-dalam, membuat mesin mobilnya meraung keras. Ban mobil mewah itu berputar cepat di atas aspal yang tergenang, menciptakan gelombang air kotor yang seketika menciprat tinggi, menghantam tubuh kecil anak itu dari kepala hingga kaki. Rendra sempat melirik ke kaca spion tengah. Ia melihat bayangan anak itu yang jatuh terduduk di tengah jalan karena terkejut dan basah kuyup terkena lumpur. Namun Rendra hanya mendengus puas, merasa telah memberikan pelajaran berharga bagi si pengemis cilik. Lalu melesat pergi meninggalkan siluet kecil yang malang itu sendirian di tengah hujan. Rendra baru saja memarkirkan mobilnya di basement apartemen mewahnya ketika ponsel di saku jasnya bergetar hebat. Sebuah nama muncul di layar. Bi Inah, asisten rumah tangga yang sudah mengabdi puluhan tahun di rumah masa kecilnya. Rumah tempat ibunya tinggal sendirian di pinggiran kota yang tenang. Jantung Rendra mendadak berdegup kencang. Bi Inah jarang menelepon, kecuali ada hal yang benar-benar mendesak. "Halo Bi, ada apa?" tanya Rendra. Suaranya mencoba tetap datar, meski ada nada kecemasan yang terselip. "Dan Rendra?" Suara Bi Inah terdengar gemetar di ujung telepon, diselingi suara isak tangis yang tertahan. "Ibu, Den, Ibu Sarah sakitnya kambuh lagi. Tadi sempat pingsan di ruang tamu. Sekarang sudah sadar, tapi badannya lemah sekali dan terus-terusan memanggil nama Den Rendra." Rendra terdiam. Rasa bersalah yang tadi ia rasakan karena pengemis cilik itu kini bercampur dengan rasa sesak yang menghantam dadanya. Sudah hampir 3 bulan ia tidak menjenguk ibunya. Kesibukan mengejar tender proyek dan rapat-rapat pemegang saham telah membuatnya lupa bahwa ada seorang wanita tua yang selalu menantinya di ujung telepon. "Kenapa baru lapor sekarang, Bi? Kan saya sudah bilang kalau ada apa-apa langsung hubungi saya," bentak Rendra, lebih karena ia marah pada dirinya sendiri daripada kepada Bi Inah. "Maaf Den, Ibu yang melarang. Katanya jangan ganggu Den Rendra, takut Den lagi sibuk kerja cari uang. Tapi sekarang Ibu sering melamun Den. Beliau sering menatap ke arah gerbang, seperti sedang menunggu seseorang yang sangat beliau rindukan," jelas Bi Inah dengan suara parau. Rendra mematikan teleponnya tanpa pamit. Ia menyandarkan kepalanya di kemudi, memejamkan mata rapat-rapat. Kata-kata Bi Inah tentang mencari uang terasa seperti sembilu yang menyayat hatinya. Ia punya semua uang di dunia, tapi ia bahkan tidak punya waktu untuk melihat wanita yang telah melahirkannya. Tanpa berpikir panjang, Rendra kembali menyalakan mesin mobilnya. Ia memutar balik arah, keluar dari kemewahan apartemennya menuju rumah lama yang sudah lama ia abaikan. Setelah meninggalkan lampu merah itu, Rendra terus memacu kendaraannya menembus kemacetan yang mulai terurai. Ia menyalakan musik klasik dengan volume rendah, berusaha mengembalikan ketenangan pikirannya yang sempat terusik. Namun entah mengapa, suasana kabin yang biasanya terasa nyaman kini mendadak terasa menyesakkan.
Rendra mencoba fokus pada jalanan di depannya. Tetapi bayangan di spion tadi terus berputar-putar di kepalanya. Mata anak itu, tatapan jernih yang penuh luka, seperti menghantui setiap sudut pikirannya. Ada sesuatu yang sangat familiar dari raut wajah mungil yang basah kuyup itu. Sesuatu yang menarik ingatan Rendra jauh ke masa lalu. Ke masa-masa yang sudah lama ia kunci rapat di dalam kotak memorinya. Kenapa aku jadi memikirkan pengemis itu? Gerutunya pelan, sambil memukul kemudi dengan kesal. Ia mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa tindakannya sudah benar. Memberi uang kepada pengemis hanya akan mendidik mereka menjadi pemalas. Begitu pikirnya. Namun, ada satu perasaan ganjil yang merayap di dadanya. Rasa tidak nyaman yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika bisnis. Setiap kali ia melihat rintik hujan yang menghantam kaca depan, ia teringat bagaimana air lumpur dari bannya tadi menghantam tubuh kecil yang tak berdaya itu. Rendra meraih botol air mineral di sampingnya, meneguknya hingga habis, berharap rasa haus di tenggorokannya hilang bersama perasaan aneh itu. Namun perasaan ganjil itu justru kian menguat. Ia merasa seperti baru saja melakukan kesalahan besar yang tidak bisa diperbaiki. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, pria yang dikenal berhati batu ini merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Ia tidak tahu bahwa kegelisahan itu adalah insting bawah sadarnya yang mulai mengenali ikatan darah yang telah lama terputus. Rendra memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, menembus sisa-sisa hujan yang kini berubah menjadi gerimis tipis. Pemandangan gedung-gedung pencakar langit yang berkilau perlahan berganti menjadi deretan rumah penduduk yang lebih sederhana dan pepohonan yang rimbun. Semakin dekat ia dengan rumah masa kecilnya, semakin berat pula beban yang terasa di pundaknya. Jalanan menuju rumah ibunya cukup berliku. Setiap tikungan seolah membuka lembaran memori yang selama ini Rendra kubur dalam-dalam di balik meja kantornya. Ia teringat bagaimana dulu ibunya, Ibu Sarah, harus bekerja keras sebagai penjahit setelah ayahnya meninggal dunia. Ibu Sarah selalu mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada seberapa banyak kita bisa memberi. Jangan pernah memandang rendah siapapun, Rendra. Kita semua sama di mata Tuhan. Kata-kata ibunya itu tiba-tiba terngiang kembali dengan sangat jelas, seolah dibisikkan tepat di telinganya. Rendra mencengkeram kemudi dengan kuat. Ia merasa malu. Sosok dirinya yang sekarang, pria yang membentak anak kecil di lampu merah, adalah sosok yang paling tidak disukai oleh ibunya. Ia telah berubah menjadi monster yang hanya memuja kesuksesan material, melupakan nilai-nilai kemanusiaan yang dulu menjadi fondasi hidupnya. Saat mobilnya memasuki gerbang rumah yang catnya mulai mengelupas, suasana terasa begitu sunyi. Lampu teras yang remang-remang memantulkan bayangan pohon Kamboja yang menari tertiup angin malam. Rumah itu masih sama, sederhana namun penuh kehangatan. Sangat kontras dengan apartemennya yang mewah tapi dingin. Rendra menarik napas panjang, mencoba menetralkan degup jantungnya sebelum melangkah masuk menemui wanita yang paling ia cintai, namun paling sering ia abaikan. Rendra melangkah masuk dengan suara sepatu pantofel yang beradu dengan lantai tegel tua, menciptakan bunyi gema yang sepi. Di dalam kamar utama, ia menemukan Ibu Sarah terbaring lemah di bawah selimut tebal. Wajah ibunya tampak jauh lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu. Kulitnya pucat, dan garis-garis kelelahan terlihat jelas di bawah sinar lampu tidur yang temaram. "Rendra, itu kamu, Nak?" Suara Ibu Sarah terdengar parau dan sangat kecil, nyaris hilang di telan sunyinya malam. Rendra segera duduk di tepi tempat tidur, meraih tangan ibunya yang terasa kasar dan dingin. Ada rasa perih yang menusuk jantungnya saat merasakan betapa kurusnya lengan sang ibu sekarang. "Iya, Bu, ini Rendra. Kenapa ibu tidak bilang kalau sakitnya separah ini?" bisiknya dengan nada yang mulai melunak. Keangkuhan sang CEO seketika luruh di depan wanita itu. Ibu Sarah mengulas senyum tipis, sebuah senyum yang penuh dengan pengampunan. "Ibu tidak apa-apa, Nak. Hanya rindu saja."
Ibu tahu kamu sibuk membangun masa depanmu. Ia terbatuk kecil. Lalu matanya beralih menatap jendela yang masih basah oleh sisa hujan. Tadi ibu khawatir sekali. Hujan deras sekali di luar. Ibu takut dia kedinginan di jalan. Rendra mengernyitkan dahi. Dia? Siapa maksud ibu? Apa Biinah sedang pergi? Ibu Sarah hanya menggeleng pelan. Pandangannya menerawang jauh. Ada seseorang yang selama ini menemani ibu saat kamu tidak ada, Rendra. Dia anak yang sangat baik. Walaupun dia tidak punya apa-apa, hatinya jauh lebih kaya dari siapapun yang ibu kenal. Dia berjanji akan pulang membawakan obat baru untuk ibu sore ini. Tapi sampai sekarang dia belum kembali. Rendra terdiam. Ia berasumsi mungkin itu anak tetangga atau kerabat jauh yang kasihan pada ibunya. Namun ia tidak terlalu memusingkannya. Ia hanya membelai dahi ibunya, mencoba menenangkan wanita itu agar bisa beristirahat kembali. Ia tidak sadar bahwa orang yang dibicarakan ibunya adalah orang yang sama dengan yang ia hinakan beberapa jam yang lalu. Tengah malam, Ibu Sarah akhirnya tertidur lelap setelah meminum ramuan herbal dari Biinah. Rendra tetap terjaga, duduk di kursi kayu di sudut kamar. Suasana yang sunyi membuatnya mulai merasa kedinginan. Ia teringat bahwa ibunya sering menyimpan selimut wol tambahan di dalam lemari tua atau di balik meja riasnya. Rendra berdiri dan melangkah menuju meja rias kayu jati yang terletak di sudut ruangan. Meja itu tampak sangat terawat. Permukaannya bersih dari debu, seolah sering dibersihkan dengan penuh kasih sayang. Di atas meja itu, selain botol-botol minyak kayu putih dan sisir kayu tua, terdapat beberapa tumpukan buku doa. Saat ia sedang menggeser salah satu buku untuk mencari kunci lemari, tangannya menyentuh sebuah bingkai foto yang diletakkan menghadap ke arah tempat tidur ibunya. Bingkai itu terbuat dari perak, tampak mencolok di antara barang-barang tua lainnya, karena terlihat sangat baru dan berkilau. Rendra meraih bingkai itu karena penasaran. Ia mengira itu adalah foto dirinya saat wisuda, atau foto ayahnya yang sudah tiada. Namun, saat ia memutar bingkai itu ke arah cahaya lampu, jantungnya seolah berhenti berdetak. Seluruh aliran darahnya mendadak terasa membeku di dalam pembuluh nadinya. Di dalam foto itu, bukan wajahnya yang terlihat, melainkan wajah seorang anak kecil yang sangat ia kenali. Anak dengan kaos kusam dan mata jernih yang penuh luka. Anak itu sedang tersenyum lebar sambil memeluk bahu Ibu Sarah di teras rumah ini. Di bawah foto itu, terselip sebuah koin 500 perak yang ditempel dengan salotip. Koin yang sama dengan yang digenggam erat oleh pengemis cilik yang ia bentak sore tadi. Rendra terpaku. Jemarinya yang memegang bingkai perak itu mulai bergetar hebat. Ia mengucek matanya berkali-kali, berharap apa yang ia lihat hanyalah ilusi, akibat kelelahan atau rasa bersalah yang terpendam. Namun, sosok di dalam foto itu tetap sama. Anak kecil itu mengenakan kaos yang jauh lebih bersih. Wajahnya tidak belepotan lumpur, dan matanya memancarkan kebahagiaan yang sangat tulus saat menyandarkan kepalanya di bahu Ibu Sarah. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, bisik Rendra dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ia mengamati setiap detail foto itu dengan napas yang mulai tersengal. Latar belakang foto tersebut adalah teras rumah yang sedang ia tempati sekarang. Ada perasaan mual yang tiba-tiba menyerang perutnya saat ia teringat bagaimana beberapa jam yang lalu ia mencaci anak di foto ini sebagai sampah masyarakat dan penipu. Koin 500 perak yang tertempel di sudut bingkai itu seolah menjadi saksi bisu yang mengejek seluruh keangkuhannya. Koin yang mungkin dikumpulkan Arka dengan susah payah hanya untuk sekedar memberikan hadiah kecil bagi ibunya. Rendra kemudian membalikkan bingkai tersebut. Di balik kertas penutupnya, terdapat tulisan tangan ibunya yang rapi namun sedikit gemetar. Arka, malaikat kecil yang dikirim Tuhan untuk menjaga ibu. Dia adalah adikmu yang tak sedarah, Rendra. Harapan terakhir ibu agar kamu tidak sendirian di dunia ini.
Air mata yang selama bertahun-tahun tak pernah keluar dari mata Rendra, kini tumpah tanpa bisa ia tahan. Setiap tetesan air matanya jatuh tepat di atas kaca bingkai, tepat di atas wajah tersenyum Arka, yang kini mungkin sedang tergeletak kedinginan di suatu tempat akibat ulahnya. Kesuksesannya, hartanya yang berlimpah, dan jabatannya sebagai CEO seketika terasa seperti tumpukan sampah yang tak berharga. Ia menyadari satu kenyataan pahit. Ia telah menghancurkan satu-satunya orang yang justru memberikan kasih sayang tulus kepada ibunya saat ia sendiri sibuk mengejar dunia. Rendra masih berdiri mematung di depan meja rias, mendekap bingkai foto itu di dadanya yang terasa sesak. Suara derit tempat tidur terdengar di belakangnya. Ibu Sarah rupanya terbangun, mungkin karena mendengar isak tangis tertahan atau merasakan kegelisahan yang memenuhi ruangan itu. "Kamu sudah melihatnya, Rendra?" tanya Ibu Sarah dengan suara yang sangat lembut, namun penuh dengan beban kerinduan. Rendra berbalik dengan mata sembab. "Bu, siapa anak ini sebenarnya? Kenapa fotonya ada di sini? Dan kenapa ibu memanggilnya adikku?" Suaranya bergetar hebat, menahan rasa malu yang nyaris meledakkan dadanya. Ibu Sarah menghela napas panjang, matanya menerawang ke langit-langit kamar. "Setahun yang lalu, saat kamu sedang berada di luar negeri, ibu pingsan di depan pagar. Tidak ada satupun tetangga yang dengar. Anak itu, Arka, dialah yang menolong ibu. Dia yang berteriak memanggil bantuan dan menunggu ibu di puskesmas sampai sadar." Ibu Sarah tersenyum getir, mengenang awal pertemuan mereka. Dia yatim piatu, hidup di jalanan, tapi hatinya jauh lebih mulia dari orang-orang berpangkat. Sejak saat itu, dia sering datang ke sini. Dia membersihkan halaman, menemani ibu makan, bahkan membacakan koran untuk ibu setiap pagi. Dia tidak pernah mau diberi uang, Rendra. Dia hanya bilang dia rindu punya ibu. Dan ibu pun rindu punya anak yang punya waktu untuk ibu. Setiap kata yang keluar dari mulut ibunya terasa seperti sembilu yang menyayat nurani Rendra. "Dia anak yang sangat berbakti, Nak," lanjut Ibu Sarah dengan air mata yang mulai mengalir. "Beberapa hari ini, ibu sakit parah, dan Arka bersikeras pergi ke kota. Katanya, ada obat khusus yang harus dibeli agar ibu bisa segera sembuh sebelum kamu pulang. Dia bilang, dia ingin kamu bangga melihat ibu sehat saat kalian bertemu nanti." Rendra jatuh terduduk di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kenyataan itu menghantamnya begitu telak. Arka berada di lampu merah itu bukan untuk mengemis demi kesenangan, bukan pula untuk menipunya. Arka sedang berjuang melawan dingin dan lapar demi membelikan obat untuk ibunya, wanita yang seharusnya menjadi tanggung jawab Rendra sepenuhnya. Keangkuhannya telah membuatnya buta, hingga ia tega menghancurkan harapan seorang anak yang justru sedang menyelamatkan dunianya. Ibu Sarah perlahan duduk di tempat tidurnya, bersandar pada bantal yang ditumpuk. Ia menatap Rendra yang masih bersimpuh di lantai, dengan tatapan iba. "Rendra, bangunlah, Nak. Jangan seperti ini," ucapnya lirih. Rendra mendongak. Matanya merah dan suaranya parau karena rasa bersalah yang teramat sangat. "Bu, Arka benar-benar tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah minta apa-apa dari ibu." Ibu Sarah menggeleng perlahan. "Satu-satunya hal yang dia minta hanyalah sebuah foto bersamaku. Foto yang sedang kamu pegang itu. Dia bilang, dia ingin punya bukti bahwa dia pernah memiliki seorang ibu, meski hanya sebentar." Ibu Sarah kemudian meraih sebuah syal rajut yang belum selesai di atas nakas. Dia bahkan rela tidak makan demi mengumpulkan uang untuk membantu biaya listrik rumah ini. Dia selalu bilang, Kak Rendra pasti sedang berjuang keras di luar sana. Jadi Arka harus bantu jaga rumah ini, supaya Kak Rendra tidak khawatir. Hati Rendra terasa seperti diremas. Panggilan Kak Rendra dari mulut ibunya barusan terasa seperti tamparan keras. Anak yang ia anggap pengganggu itu
ternyata sangat menghormatinya, bahkan memandangnya sebagai sosok kakak yang sedang berjuang, tanpa tahu bahwa kakak yang ia banggakan itu justru telah menghinanya dengan sangat keji. Ibu sangat cemas, Rendra. Lanjut Ibu Sarah. Suaranya mulai tersendat oleh isak tangis. Sore tadi, sebelum hujan turun, dia pamit pergi ke persimpangan kota. Katanya, ada seorang apoteker yang mau memberinya potongan harga jika dia datang tepat waktu. Tapi lihatlah sekarang. Sudah lewat tengah malam dan hujan belum juga reda. Tapi dia belum kembali. Ibu takut sesuatu yang buruk terjadi padanya. Perasaan ibu tidak enak, Rendra. Mendengar kekhawatiran ibunya, Rendra merasa dunia di sekelilingnya mendadak berputar. Bayangan Arka yang jatuh tersungkur setelah terkena cipratan air dari mobilnya kembali melintas dengan sangat tajam. Ia menyadari bahwa keterlambatan Arka pulang mungkin adalah kesalahannya. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan kembali bingkai foto itu dan berdiri dengan terburu-buru. Ia tahu, ia tidak bisa hanya diam di sana, sementara takdir adik tak sedarahnya berada dalam bahaya karena keangkuhannya sendiri. Mobil mewah Rendra membelah keheningan malam dengan kecepatan yang membahayakan Juanan motor. Jalanan yang tadinya padat kini lengang, menyisakan aspal basah yang berkilat terkena lampu jalan. Pikiran Rendra tertuju pada satu titik, persimpangan lampu merah tempat ia bertemu Arka sore tadi. Ia berharap menemukan anak itu masih di sana. Mungkin sedang berteduh di bawah emperan toko atau sedang berjalan gontai menuju pulang. Sesampainya di lokasi, Rendra langsung menginjak rem hingga bannya mencit keras. Ia melompat keluar dari mobil tanpa memedulikan gerimis yang kembali menderas. Jas mahalnya seketika basah. Sepatu kulitnya yang mengkilap kini terendam genangan air kotor. Namun ia tidak peduli. Ia berlari ke sudut jalan, tempat Arka tadi terjatuh. "Arka! Arka!" teriak Rendra. Suaranya pecah, bersaing dengan suara angin malam. Ia memeriksa setiap kolong jembatan, setiap gerobak sampah, dan setiap teras toko yang tertutup rapat. Namun persimpangan itu kosong. Yang tertinggal hanyalah sebuah bungkusan plastik kecil yang sudah robek dan kotor di pinggir jalan. Rendra memungutnya dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat selembar resep dokter yang sudah basah kuyup hingga tulisannya nyaris luntur. Dan beberapa butir obat yang sudah hancur bercampur lumpur. Rasa dingin yang lebih hebat dari air hujan menusuk jantung Rendra. Bungkusan itu adalah milik Arka. Obat yang diperjuangkan anak itu dengan menahan hinaan Rendra kini tergeletak tak berguna di atas aspal. Di dekat bungkusan itu, Rendra melihat bekas pecahan kaca lampu kendaraan dan garis kapur polisi yang samar-samar mulai terhapus hujan. Lutut Rendra lemas. Ia jatuh bersimpuh di tengah jalanan yang sepi itu. Kesadarannya dihantam kenyataan pahit bahwa ia mungkin benar-benar telah terlambat untuk meminta maaf. Rendra berdiri dengan lutut yang masih sedikit lemas. Ia tidak sanggup menatap mata ibunya lebih lama lagi. Setiap kata pujian yang diberikan Ibu Sarah untuk Arka terasa seperti vonis mati bagi nuraninya. Di dalam pikirannya, memori sore tadi terputar ulang seperti film horor. Ketukan pelan di kaca, suara gemetar Arka yang meminta obat untuk ibunya, dan wajah dinginnya sendiri yang berteriak menyuruh anak itu bekerja. "Bu, Rendra harus pergi sekarang," ucap Rendra dengan suara tercekik. Ibu Sarah menatap anaknya dengan bingung. "Kemana, Nak? Ini sudah hampir dini hari. Hujan di luar masih gerimis." Rendra tidak menjawab. Ia tidak mungkin mengatakan kepada ibunya bahwa ia adalah alasan mengapa Arka belum pulang. Ia tidak mungkin mengaku bahwa ia telah mencipratkan lumpur ke tubuh kecil yang selama ini menyelimuti ibunya dengan kasih sayang. Tanpa alas kaki, Rendra berlari menuju pintu depan, meninggalkan ibunya yang memanggil-manggil namanya dengan cemas. Di halaman rumah, Rendra masuk ke dalam mobil mewahnya yang kini terasa seperti peti mati yang menyesakkan. Ia menghidupkan mesin. Namun tangannya bergetar hebat saat memegang kemudi. Matanya tertuju pada jok kulit di sampingnya, tempat ia tadi meletakkan tablet bisnisnya. Semuanya terasa sangat tidak berarti. Harta, saham, dan proyek besar yang ia kejar seolah menguap, berganti dengan bayangan sosok kecil Arka yang menggigil kedinginan di bawah hujan. Ia memacu mobilnya kembali menuju kota,
menuju persimpangan lampu merah yang menjadi saksi kebiadabannya. Sepanjang jalan, Rendra terus merutuki dirinya sendiri. "Bertahanlah, Arka. Tolong, jangan terjadi apa-apa padamu," bisiknya di sela-sela isak tangis. Ia baru menyadari bahwa dalam upayanya menjadi orang paling sukses, ia justru telah menjadi manusia yang paling gagal. Dengan napas yang tersengal, Rendra segera bangkit dan berlari menuju sebuah pos polisi yang tak jauh dari persimpangan tersebut. Pikirannya kalut, membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Di dalam pos yang remang-remang, ia bertemu dengan seorang petugas yang sedang merapikan berkas. "Pak, tolong, anak kecil yang ada di lampu merah ini tadi sore, apa terjadi sesuatu padanya?" tanya Rendra dengan suara yang nyaris hilang karena panik. Petugas itu menatap Rendra dari ujung kepala hingga kaki, melihat seorang pria berjas mahal yang basah kuyup dan tampak hancur. "Oh, anak kecil itu. Tadi sekitar jam 7 malam, ada kecelakaan tabrak lari di sini. Anak itu mencoba mengejar koinnya yang menggelinding ke tengah jalan saat lampu baru saja hijau. Sebuah mobil melaju sangat kencang dan menghantamnya." Dunia Rendra seolah berhenti berputar. Jam 7 malam, itu tepat setelah ia meninggalkan Arka di sana. "Di mana dia sekarang, Pak?" tanya Rendra. Air matanya kini mengalir bercampur dengan sisa air hujan di wajahnya. "Dia dibawa ke rumah sakit Medika, Mas. Identitasnya tidak ada. Hanya ada selembar foto wanita tua di sakunya yang dia dekap erat-erat sampai masuk ruang operasi. Kondisinya kritis," jawab petugas itu dengan nada prihatin. Tanpa mengucap terima kasih, Rendra kembali ke mobilnya dan memacu mesinnya hingga batas maksimal. Di sepanjang perjalanan, ia memukul-mukul kemudinya sendiri. Ia menyadari bahwa koin yang dikejar Arka hingga membuatnya tertabrak mungkin adalah koin yang sama yang Arka tunjukkan padanya sore tadi. Koin harapan untuk membeli obat ibunya. Rendra meraung di dalam mobil, mengutuk setiap lembar uang yang ia miliki. Karena ternyata kekayaannya tidak bisa memutar balik waktu meski hanya 1 detik saja. Rendra berlari menyusuri koridor rumah sakit yang dingin. Langkah kakinya yang berat bergema di tengah keheningan malam. Di depan ruang ICU, ia menemukan Bi Inah duduk bersimpuh di lantai sambil memeluk sebuah plastik transparan. Di dalamnya, ada kaos kusam Arka yang sudah koyak dan penuh noda darah, serta foto Ibu Sarah yang kini tampak lusuh. "Dan Rendra," Bi Inah terisak hebat. "Arka, Den, dokter bilang dia kehilangan terlalu banyak darah. Dia terus mengigau tentang obat ibu yang jatuh di jalan." Rendra tidak mampu berkata-kata. Ia melangkah masuk ke dalam ruang ICU dengan tubuh gemetar. Di atas ranjang yang dikelilingi mesin-mesin medis, Arka tampak begitu kecil dan rapuh. Wajahnya pucat pasi, namun guratan ketenangan tetap ada di sana. Rendra meraih tangan kecil yang dingin itu, menciumnya berkali-kali sambil memohon ampun dalam tangis yang pecah. "Arka, maafkan kakak. Maafkan kakak yang sombong ini, Dik," bisik Rendra di telinga Arka. "Bangunlah, kakak sudah belikan obat paling mahal untuk ibu. Kakak akan ajak kamu tinggal di rumah mewah. Kamu tidak perlu lagi kehujanan di jalanan, Arka. Tolong, jangan tinggalkan kakak." Tiba-tiba, monitor detak jantung berbunyi panjang dan melambat. Arka membuka matanya sedikit, sangat tipis. Ia menatap Rendra tanpa ada rasa benci sedikit pun di matanya. Bibirnya yang membiru bergerak perlahan, membentuk sebuah senyuman yang sangat tulus. Senyum paling indah yang pernah Rendra lihat seumur hidupnya. "Kak, Rendra, jangan menangis. Jaga ibu, ya," lirih Arka dengan napas yang semakin berat. Setelah membisikkan kalimat itu, genggaman tangan kecil Arka melemas. Garis di monitor berubah menjadi lurus dengan suara biip yang panjang dan memekakkan telinga. Arka telah pergi, namun senyuman di bibirnya tetap membeku. Seolah ia pergi dengan hati yang sangat ringan, karena telah menyelesaikan tugasnya menjaga Ibu Sarah. Rendra meraung, memeluk tubuh kecil yang sudah tak bernyawa itu. Ia menyadari bahwa harta melimpahnya kini tak ada artinya. Ia punya semua uang di dunia untuk membeli obat.
Tapi ia tidak bisa membeli satu detik pun untuk meminta maaf pada adik yang telah ia hancurkan hidupnya. Rendra harus hidup selamanya dengan bayangan senyum terakhir Arka. Sebuah senyuman yang menjadi tamparan paling menyakitkan atas kesombongannya.